Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore kepada Bapak atau Ibu tutor. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sirait dengan NIM 0513973008. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 saya untuk sistem pemesanan bahan ajar Sita menggunakan framework Vue.js. Ya, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita fokus dulu di mana untuk menjelaskan struktur folder saya, yang dimana project ini saya beri tugas 3 UT. Sesuai arahan tugas, di sini saya membuat ke dalam direktori modular, yang dimana ada folder JS komponen yang memuat doTracking.js dan juga stocktable.js. Di sini berisi untuk logic view komponen dan logic JS untuk sorting dan fungsi-fungsi lainnya di portal nanti yang akan saya kasih lihat. Dan juga di sini saya memuat templates yang dimana berisi doTracking.html dan stocktable.html. Di sini doTracking.html dan stocktable.html akan dipanggil di index.html yang menggunakan xtemplate agar mudah dirender. Oke. Dan juga di sini saya membuat aset CSS dan berisi style.css di dalamnya untuk menjadi CSS utama di dalam project kita. Dan juga di sini ada data bahan ajar.json yang dimana data ini yang diberikan oleh tutor, yang dimana nantinya akan kita muat menggunakan API.js. Ada di sini JS services api.js. Jadi untuk pengambilan datanya semuanya nanti menggunakan proses fetching. Oke, langsung saja masuk ke hasil view kita yang berbentuk web, yang dimana di sini saya membuat satu navbar yang memuat judul dan juga dua fitur, yaitu tracking DO dan data stock, yang ketika dipencet untuk patch-nya akan update. Oke, untuk pertama yang data stock terlebih dahulu, di sini bisa memuat filter dan juga ada form yang dimuat dari data bahan ajar.json, dan juga di sini ada aksi edit, hapus, dan juga tambah data. Oke, untuk itu kita tes terlebih dahulu. Kita tes dari filter. Untuk filternya jika dipencet Jakarta, dia akan memuat UT daerah Jakarta. Untuk kategorinya MK wajib atau pratikum tidak ada. Oke, coba kita langsung saja kita ke yang daerah Surabaya, dan ininya kategorinya pratikum, dia akan tetap karena masih masuk satu filter. Oke, kita balikin lagi ke semua kategori. Coba kita urutkan dari stok yang terkecil, yaitu 2 yang paling di atas. Oke, benar, 2, 7, 12, 28. Oke, kita tes dulu fitur hapusnya. Ketika kita hapus akan memunculkan from alert. Kita oke, dia akan dihapus. Dan ketika kita edit, dia akan muncul di dalam formnya, yang dimana dia memuat judul, jumlah. Jika kita update di sini stok dan safety-nya jadi 13 dan 11, maka di sini akan update 13 dan 11. Oke, kita tes tambah data. Oke. Di sini juga ada pengecekan, jika belum diisi maka data akan kode saya akan memberikan alert untuk mengisi data. Oke, kode MK-nya asal saja bisnis 12, judulnya dasar bisnis. Stoknya 12, ininya 12, kita tambah data berhasil ditambahkan.
Oke, untuk data stock seperti itu. Oke, untuk view yang diterapkan di sini, saya menggunakan v-for untuk melakukan pengolahan data array dari JSON ke dalam bentuk baris tabel, dan juga v-else dan v-if untuk mewarnai teks secara dinamis. Yang jika bisa dilihat, jika stoknya kosong, jika kita edit kosong, update data, maka stoknya akan berstatus kosong. Oke, kita masuk ke dalam menu tracking DO. Di sini kita bisa mencari tracking DO. Yang pertama itu fitur cari, enter. Jadi ketika kita enter dia akan muncul data tidak ditemukan karena data belum dimasukkan. Jika kita masukkan asal-asalan, data tidak ditemukan. Di sini kita bisa clear langsung menggunakan escape. Dan juga kita pastekan data yang sudah ada. Jika kita menulis NIM dengan benar, data akan muncul seperti berikut. Oke, dan di sini juga kita tes membuat DO baru. NIM-nya kita asal-asalan, nama siswanya Joko, ekspedisinya kita pilih reguler 3-5 hari, paket IPS dasar, tanggal 12. Simpan DO, data DO berhasil ditambahkan. Dan jika ketika kita cari, maka DO sudah didaftarkan. Oke, untuk Vue.js yang saya gunakan di sini saya menggunakan modifier keep enter yang dimana ketika DO dicari, dia tidak perlu memerlukan button cari ataupun button lainnya. Jadi ketika saya enter, dia langsung memproses yang ada di form. Dan juga menggunakan escape untuk mengclear yang ada di form. Oke, sekian dari tugas 3 saya. Secara keseluruhan saya mengerti bagaimana menggunakan fetching data yang saya buat di folder file api.js. Dan juga secara keseluruhan arsitektur komponen Vue.js ini sangat memudahkan kita sebagai developer untuk memecahkan UI kompleks menjadi potongan-potongan kode kecil yang dapat digunakan ulang atau bisa disebut reusable. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.